Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Rahmaniya Utami Dewi dengan NIRAM 2016-11003 kelas A kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menginterpretasikan tugas individu saya dengan topik 10 dengan judul rekam medis. Data yang pertama tentang asesmen awal gigi dan mulut. Jadi yang pertama kita isi adalah nomor rekam medisnya yaitu 010020 dengan nama pasien yaitu Asmah, alamatnya Jalan Mekar, RT 3 RW 5, nomor 44 Jakarta Selatan. Tanggal lahirnya 16 Mei 1952 dengan jenis kelamin perempuan dan usianya 68 tahun. Selanjutnya, tanggal pemeriksaan pasien yaitu 10 Februari 2020 pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat di instalasi klinik eksekutif RSGM UPDMB. Setelah itu sumber datanya kita dapatkan secara langsung melalui pasien dan tidak ada rujukan. Untuk psikososial budaya dan ekonomi, status pernikahannya menikah, riwayat kebiasaannya tidak ada, hambatan fisiknya yaitu penglihatannya, hambatan kognitifnya tidak ada, hambatan sosialnya yaitu kepercayaan. Pada saat remaja, Ibu Asma gigi taring bawahnya pernah diasah. Bahasa yang diakuinya bahasa Indonesia dan ekonominya itu baik. Setelah itu untuk keluhan utamanya, pasien perempuan berusia 68 tahun datang ke klinik eksekutif RSGM UPDMB dengan keluhan ingin dibuat gigi tiruan yang baru dikarenakan gigi tiruan yang lama sudah terasa longgar sehingga membuat tidak nyaman saat mengunyah maupun berbicara, dan pasien merasa giginya kotor dan ingin dibersihkan. Riwayat penyakit lainnya itu penyakit hipertensi yang terkontrol, riwayat alerginya tidak ada, pemeriksaan umumnya itu tekanan darah 120/90 mm/Hg, tinggi badannya 158 cm, berat badannya 60 kg. Dan untuk nadinya 90 kali per menit. Suhu badannya 36,6 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan ekstraoralnya, wajahnya itu simetris, pipinya simetris, bibirnya simetris, limfonodenya teraba, mukosa pipinya sehat, lidahnya tidak ada kelainan, mukosa dasar mulut tidak ada kelainan, mukosa lidah sehat, gingivanya ada resesi, TMJ-nya tidak ada kelainan, otot mastikasinya ada kelainan namun tidak ada pembekakan. Palatumnya keras, terdapat torus palatinus di midline palatum. Berikut adalah gambar pemeriksaan ekstraoral dari Ibu Asma dari bagian depan dan lateral, lalu ada pemeriksaan intraoral pada rongga mulut Ibu Asma. Selanjutnya adalah pengkajian asesmen nyeri. Berikut adalah gambar-gambar nyeri yang dapat mewakilkan ekspresi dari Ibu Asma. Namun di sini Ibu Asma tidak merasakan nyeri dan untuk lokasi nyerinya kita strip. Hasil pemeriksaan penunjangnya, pasien memiliki anemia karena jumlah hemoglobin, eritrosit, dan hematokritnya di bawah normal dan kolesterolnya lebih dari normal. Untuk diagnosisnya, diagnosis banding torus palatinus disertai penurunan tulang alveolar. Rencana dan tindak lanjut perawatannya pembuatan GTSL untuk rahang atas dan rahang bawah. Yang pertama itu kita rujuk ke Departemen Perio untuk mengatasi resesinya dan membersihkan karang giginya di regio bawah. Setelah itu rujuk juga ke Departemen Konservasi untuk merestorasi gigi 27 dan 43 dan rujuk ke Departemen Oral Surgery untuk mengeliminasi turos palatinusnya. Selesai. Selanjutnya ada pemeriksaan odontogram pada gigi Ibu Asma. Di sini sudah terdapat tabel. Dimulai dari gigi 18-nya yaitu missing atau hilang, gigi 17-nya juga missing, 16 missing, 15-nya itu ATT L-COV atau penjelasannya gigi 15 itu atrisi dan terdapat tambalan komposit pada bagian palatal. Gigi 14-nya missing, 13 missing, 12 missing, 11 missing. Lalu dilanjutkan ke regio 2 pada gigi 28 missing juga, gigi 27 itu terdapat
Karies di bagian vestibulo-oklusal. Gigi 26 missing, 25 missing, 24 missing, 23 missing, 22 missing, dan 21 juga missing. Untuk gambar odontogramnya dimulai dari gigi 18. Karena missing, kita gambar X seperti ini. Begitu juga dengan gigi yang lainnya. Namun untuk gigi 15, karena penjelasannya ATTL CHOV, yaitu atrisi, dan terdapat tambahan komposit pada bagian palatal, kita arsir. Begitu juga dengan gigi 27, yaitu terdapat vestibulo-oklusal karies. Jadi bagian oklusalnya kita tambal, bagian vestibulonya juga. Lalu dilanjutkan untuk gigi rahang bawahnya dimulai dari gigi 48, yaitu missing, 47 missing, 46 missing, 45 missing, 44 missing, 43-nya itu terdapat karies di vestibulo bagian distal dan terdapat tambahan komposit serta atrisi. Untuk gigi 42-nya itu ATT, 41-nya ATT. Dan dilanjutkan pada gigi 38 itu missing, 37 missing, 36 missing, 35 missing, 34 missing, 33 yaitu cervical karies. Maksud saya untuk gigi 33 itu terdapat karies cervical dan terdapat tambahan komposit di bagian distalnya. Lalu 32 itu ATT dan 31-nya itu ATT. Lalu untuk digambarnya sama seperti rahang atasnya, kita silang apabila gigi itu missing. Dan untuk gigi 43, karena terdapat vestibulo karies dan tambalan komposit pada bagian distal, kita dapat arsir dan kita tebalkan. Begitu juga dengan gigi 33, kita beri simbol yang sesuai. Lalu untuk oklusinya itu Ibu Asma normal bite, torus palatinusnya multiple, torus mandibularisnya tidak ada, palatumnya dalam, diastemanya tidak ada, gigi anomalinya tidak ada. Untuk lain-lainnya terdapat decay-nya itu 2, missing-nya itu 23, dan filling-nya itu 3. Untuk jumlah foto yang diambil yaitu ada 4 foto intraoral, dan jumlah ronsen foto yang diambil yaitu 1 ortopan tomografi atau OPG. Diperiksa oleh Dr. Gigi Adinda Rahmania pada tanggal 10 Februari 2020 dan terdapat tantangan pemeriksa. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, interpretasi laboratorium darah, hemoglobinnya itu 11,2, itu kurang dari normal, leukositnya 9600 itu normal, trombositnya itu normal, hematokritnya normal, eritositnya kurang dari normal, basofilnya normal, eosinofilnya normal, neutrofilnya normal, monositnya normal, limfositnya normal, MCV-nya normal, MCH-nya normal, MCHC-nya juga normal. Lalu dilanjutkan, glukosa sewaktunya itu 132 normal dan kolesterol totalnya 223 itu lebih dari normal. Selanjutnya untuk gambar radiologi pasien, pada gambaran radiografi terlihat tulang alveolar pada rahang atas terjadi penurunan yang luas secara horizontal dengan gambaran radiolucent. Terlihat sinus maxillaris mendekati alveolar ridge pada gigi 16 dengan gambaran radiolucent. Pada rahang bawah terlihat penurunan tulang alveolar secara vertikal dengan gambaran radiolucent. Jadi selanjutnya untuk rencana perawatan dan KIE kepada pasien sesuai dengan hasil rujukannya, yang pertama itu rencana perawatannya adalah scaling pada gigi rahang bawah. Lalu yang kedua, pembuatan GTSL untuk rahang atas dan rahang bawahnya. Yang ketiga, pembuangan torus palatinus. Untuk rujukannya, kita rujuk ke bedah mulut untuk menghilangkan torus palatinusnya. Lalu yang kedua, ke prostodontia dengan tujuan untuk membuat gigi tiruan lepasan. KIE-nya pada kasus ini, pasien dirujuk ke spesialis bedah mulut terlebih dahulu untuk membuang torus palatinus. Lalu, pasien dirujuk ke spesialis periodontia untuk dibuatkan gigi tiruan lepasan pada rahang atas dan bawahnya.
Kemudian pasien diberikan edukasi yang pertama adalah menjaga oral hygiene dengan cara sikat gigi dan berkumur-kumur. Lalu yang kedua, pasien juga harus mengurangi makanan yang bertekstur keras dan memperbanyak makanan bertekstur lunak.